Kak Niko, ini sudah jam 8. Yuk kita mulai sekolah minggu online-nya. Ayo Kak Bita. Kak Niko kenalan dulu. Siapa tahu ada adik-adik di rumah yang belum kenal sama Kak Niko. Halo adik-adik, perkenalkan, Kak Niko. Kak, ayo kita sapa adik-adik yang di rumah. Sepertinya udah gak sabar nih buat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Yuk kita sapa adik-adik di rumah. Ayo. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Luar biasa. Yes. Kurang semangat nih Kak. Iya ya. Kalau gitu kita ulangi aja ya satu kali lagi ya. Boleh tuh. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu yuk Kak. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah online. Kiranya Engkau berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Yuk kita mulai ibadah pada hari ini. Kita memuji Tuhan. Yang udah siap memuji Tuhan, kita teriakan yeay. Yeay. Kita pujikan Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, gitu dong. Harus semangat. Pagi-pagi seperti ini, adik-adik harus semangat. Iya, bener banget nih Kak Niko. Kak Bita, Iya. pujian tadi itu mengajarkan kita kalau kita nggak perlu takut lagi karena Tuhan Yesus ada di dalam kita, Kak. Bener banget Kak Niko. Dan lebih hebatnya lagi, darah Yesus itu penuh kuasa loh. Jadi kita nggak perlu takut lagi seperti lagu yang akan kita pujikan. Ada kuasa dalam darahnya. Ada Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Jangan ada yang main-main lagi ya. Kita pujikan Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun
sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, yuk siapkan Alkitab, buku catatan kita, dan alat tulis ya. Shalom anak-anak, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, semuanya sudah siap kan? Sekarang duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk anak-anak-Mu memuji nama-Mu, memuliakan Engkau. Dan sebentar kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Terlebih anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, Kau bimbing dengan Roh Kudus supaya mereka mengerti firman-Mu dengan benar. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini temanya adalah Paskah mula-mula. Ya, Paskah mula-mula. Ternyata dalam perjanjian lama juga ada Paskah. Nah, sekarang anak-anak siapkan Alkitabnya ya. Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari perjanjian lama di kitab Keluaran ya. Keluaran itu setelah Kejadian. Semuanya Alkitabnya dibuka. Kitab Keluaran 12 yang anak-anak balita sama papa mamanya ya atau sama kakaknya bisa tolong untuk dibukakan Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka dia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkannya lah pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu makannya, pinggangnya berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir.
Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin. Nah, pembacaannya sampai di sini dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 ya. Nah, anak-anak, Bu Santi mau tanya, kemarin pada bulan Agustus itu bangsa Indonesia merayakan apa ya? Coba siapa yang tahu? Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kemarin kita rayakan ya, hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kenapa disebut hari kemerdekaan? Karena bangsa Indonesia pernah dijajah. Dijajah siapa saja ya? Kira-kira ya. Oke, dijajah bangsa Belanda ya, bangsa Inggris, bangsa Jepang. Sampai 3,5 abad, sama dengan 350 tahun. Wow, lama apa? Sebentar anak-anak. Lama ya, 350 tahun dijajah. Dijajah itu enak apa enggak? Enggak enak sama sekali. Dijajah itu sangat menderita. Bangsa Indonesia harus kerja paksa, kerja. Kadang enggak dipaksa makan. Lapar tetap kerja. Dipaksa kerja terus dari pagi sampai matahari terbenam, ya, sampai malam. Nah, demikian juga saat ini kita mau belajar tentang bangsa Israel yang juga dijajah oleh bangsa Mesir. Malah lebih lama ya. Dijajahnya oleh bangsa Mesir itu selama 420 tahun. Lebih lama dari bangsa Indonesia. 420 tahun bangsa Israel ini harus kerja paksa. Disuruh kerja, perutnya lapar juga kerja. Kalau pekerjaannya salah dicambuk. Wah, pokoknya sangat menderita sekali. Karena itu Tuhan mau melepaskan bangsa Israel ini dari penjajahan Mesir melalui 2 utusannya, Nabi Musa dan Harun. Tapi bangsa Mesir yang dipimpin oleh Raja Fir'aun, ya, Raja Fir'aun itu yang pemimpin bangsa Mesir. Raja Mesir bernama Fir'aun mengeraskan hatinya. Dia tidak mau bangsa Israel pergi dari bangsa Mesir. Nah, nanti kalau Israel pergi, siapa ya yang kerja untuk kita? Enak aja mau pergi. Nah, terus kisahnya bagaimana ya? Nah, anak-anak sekarang menyaksikan tayangan berikut ini ya. Coba kalian saksikan. Katalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan
seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, gimana tadi anak-anak udah melihat ya videonya ya? Siapa yang menghadap Fir'aun tadi? Nabi Musa bersama kakaknya yang bernama Harun ya. Musa dan Harun menghadap Fir'aun, minta Fir'aun untuk melepaskan bangsa Israel yang sudah dijajah selama ratusan tahun, 420 tahun tadi. Tapi Fir'aun mau nggak melepaskan Israel? Tidak mau ya. Akhirnya Tuhan memberikan tulah ya. Tulah itu hukuman ya untuk bangsa Mesir ya. Jadi ada air menjadi darah ya. Diberikan tulah nyamuk ya. Lalat pikat sampai ada hujan es. Tetap aja tidak mau. Raja Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Sampai gelap gulita, dibuat gelap gulita selama 3 hari. Tetap tidak mau. Nah ini tulah yang terakhir ini yang mengerikan. Tulah yang ke-10 itu mengerikan. Yang kita lihat tadi. Tulah anak sulung mati. Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada semua yang di Mesir. Bahwa anak sulung mereka akan mati. Anak sulung itu anak yang pertama. Ya. Anak yang menjadi harapan. Anak pertama dari setiap keluarga akan mati. Walaupun itu anak Raja Fir'aun sampai anak pegawainya, prajuritnya, sampai anaknya rakyat kecil, anak sulung mati semua, sampai anak binatang mati semua. Tapi khusus untuk Israel, Tuhan melindungi. Karena Israel adalah umat pilihan Allah. Ya. Bangsa milik Allah. Khusus untuk rakyat Israel, diberikan perintah bahwa mereka harus apa tadi? Menyembelih seekor domba atau kambing jantan ya, harus jantan berumur setahun disembelih, terus dagingnya harus dimakan sampai habis. Lalu apa? Darahnya harus diambil, dioleskan di pintu ya, dioleskan di pintu. Itu sebagai tanda bahwa itu adalah rumah milik Israel. Nah, ketika malam itu Tuhan akan menghukum ya, dan akan membuat semua anak sulung mati, Tuhan akan melihat pintunya. Kalau pintunya itu ada darahnya ya, darahnya berarti warna apa ya anak-anak ya? Warna merah ya. Kalau ada darahnya warna merah berarti itu milik Israel, malaikat maut lewat. Tapi kalau tidak ada darah warna merah, anak sulungnya mati. Dan rakyat Israel harus taat ya, harus taat pada perintah Tuhan itu. Yang mereka ambil harus domba jantan, harus disembelih, kemudian dagingnya dimakan sampai habis, lalu darahnya dioleskan di pintu rumah mereka masing-masing ya. Israel melakukannya dengan taat ya. Semua rakyat Israel melakukannya dengan taat dan mereka harus berada dalam rumah malam itu. Tidak boleh keluar-keluar. Seperti tadi yang adik-adik lihat ya. Dan malam itu datang. Akhirnya Tuhan menghukum semua anak sulung yang di Mesir mati. Sampai anaknya Raja Fir'aun sendiri, sang pemimpin tertinggi juga mati. Sang putra mahkota juga mati, anak sulung Fir'aun. Dan seluruh rakyat Mesir sangat bersedih ya. Pagi harinya menjerit-jerit ya, oh, anakku mati. Loh, anakku ini masih kecil kok mati. Padahal masih digendong karena anak sulung juga mati. Sampai anak binatang-binatang juga mati semua. Tapi khusus untuk Israel tidak, karena sudah ada darah. Ya. Darah tanda bahwa mereka adalah milik Israel dan mereka taat pada Tuhan. Bangsa Israel bersyukur, puji Tuhan ya. Hore, hore, puji Tuhan, anak kita hidup semuanya. Mereka buka pintu, semuanya pada meraung-raung karena kehilangan anak sulungnya. Tapi bangsa Israel tidak, karena tadi bangsa Israel taat kepada perintah Tuhan melalui Nabi Musa untuk mengoleskan darah anak domba di tiang pintu rumahnya. Nah, itulah Paskah yang mula-mula. Sesuai tema kita pada hari ini. Paskah mula-mula. Paskah yang pertama itu artinya dilewati ya. Dilewati. Itu artinya kalau ada tanda merah darah di tiang pintu, malaikat maut lewat ya. Tidak akan menghukum, tidak akan membuat mati anak sulungnya. Nah, itu Paskah yang pertama dengan darah anak domba. Nah, adik-adik juga sering kan merayakan Paskah untuk sekarang. Kalau dalam perjanjian baru sampai sekarang, Paskah itu kita merayakan hari
pengorbanan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus. Darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita manusia yang percaya kepadanya akan selamat karena darah Yesus sudah tercurah di kayu salib untuk kita semuanya. Itu Paskah yang sekarang kita peringati ya. Yang sering kalian peringati di gereja, di sekolah, ya di rumah. Nah, itulah Paskah yang sekarang. Nah, setelah anak sulungnya mati, gimana responnya Raja bangsa Mesir tadi namanya siapa? Raja Fir'aun ya. Raja Fir'aun sangat marah karena anak sulungnya juga mati. Akhirnya dia memanggil Musa dan Harun, dia mengatakan, silakan bawa pergi sana bangsamu Israel itu. Sana keluar dari tanah Mesir. Kalian membuat anak sulung kita mati semuanya, termasuk anakku juga mati. Sudah sekarang pergi sana, pergi, jangan di sini lagi. Nah, akhirnya Musa dan Harun membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel sangat senang sekali ya. Akhirnya kita bebas, sore-sore. Akhirnya kita bebas dari penjajahan ini. Dan mereka keluar dipimpin oleh Nabi Musa. Nah, itulah hari kebebasan bangsa Israel dari penjajahan dan perbudakan Mesir. Nah, karena itu disebut Paskah, hari kemerdekaan mereka. Mereka dilewati ya, anak sulungnya hidup terus karena tanda darah tadi dan mereka dibebaskan dari penjajahan Mesir. Nah, kita semua pasti ikut gembira dan ikut senang karena selama 420 tahun bangsa Israel terjajah dan dalam belenggu di tanah Mesir, tapi mereka sudah bebas karena Tuhan. Itu semua karena apa? Karena ketaatan mereka. Mengoleskan darah tadi ke pintu rumahnya masing-masing. Yang kedua karena mereka percaya bahwa Tuhan Allah berkuasa untuk membawa mereka ke hidup yang baru ya. Ke hidup yang berkemenangan, bebas dari penjajah. Nah, kalau anak-anak ingin diberkati, anak-anak ingin selalu dilindungi Tuhan, syaratnya satu, harus taat seperti bangsa Israel tadi ya. Harus taat melakukan perintah Tuhan. Apa saja yang Tuhan perintahkan untuk menghormati orang tua, saling mengasihi ya, bersikap ramah satu dengan yang lain. Nah, kalian melakukannya pasti kalian menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Semuanya di sini pengen diberkati Tuhan? Nah, tentu pengen. Karena itu jadilah anak-anak yang taat. Karena kalau taat akan mendatangkan hidup dan semuanya akan diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tangan dilipat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada saat ini. Menolong kami Tuhan untuk mengerti sejarah Paskah mula-mula. Ternyata bangsa Israel dibebaskan dari Mesir karena kuasa Tuhan. Karena ketaatan mereka melakukan perintah-Mu. Ajari kami sebagai anak-anak-Mu supaya menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini supaya Tuhan memberkati dan Tuhan menolongnya dalam mengatasi wabah corona ini. Tolong supaya wabah ini segera berlalu dari bangsa kami ini. Sehingga semua kegiatan dan aktivitas kembali seperti semula. Itulah kerinduan kami semua Bapa. Berkati semua anak-anak kami yang ada di rumah supaya tetap semangat dalam belajarnya, tetap semangat beribadah. Walaupun semua secara online kami percaya Tuhan melindungi dan memberkati mereka. Berkati kedua orang tuanya dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Terima kasih Bapa. Tolong supaya semua anak-anak kami sungguh-sungguh menjadi anak yang taat dan anak yang semakin hari semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup kami telah berdoa. Amin. Ayat indah, ayat indah, ayat indah. Halo, kali ini ayat indahnya akan diambil dari Keluaran 12 ayat 14a. Keluaran 12 ayat 14a. Sambil dilihat Alkitabnya ya, kita baca bersama-sama, nanti diingat. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Sekali lagi, Keluaran 12 ayat 14a. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya
sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Nah, adik-adik, ada aktivitas nih dari teman-teman sekolah minggu. Yuk kita lihat. Yuk. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mempersembahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari adik-adik kita pujikan persembahan kami. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa. Adik-adik, kali ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu dan sekaligus kita akan mendoakan persembahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkat kasih karunia, kesehatan untuk kami pada pagi hari ini Engkau berikan sehingga kami bisa bangun dalam keadaan sehat. Bapa, firman yang sudah kami terima saat ini biar menjadi berkat untuk kami, dan kami juga sudah mempersembahkan persembahan yang hanya daripadamu saja. Kiranya Engkau terima untuk menjadi keluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami akan menutup ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kiranya Engkau berkati kami, supaya kami lebih lagi mencintai Engkau, dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, ada satu lagu terakhir nih Kak. Iya tuh. Mari kita pujikan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, 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 haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, 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 haleluya. Wah, gak kerasa ya Kak, sekolah minggu ini udah mau selesai. Iya ya Kak, tapi minggu depan kita bertemu lagi dalam sekolah minggu yang lebih seru. Adik-adik, ingat selalu ya, gunakan masker saat keluar rumah dan rajin mencuci tangan. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Masuk dalam hatiku.
Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, masuk dalam hatiku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam